Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS pengantar proses stokastik yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amalia Putri Khairunisa dari Matematika Angkatan 2020. Di video penjelasan kali ini akan terdapat 3 bahan bahasan besar, yaitu yang pertama tentang proses stokastik dan aplikasinya, kemudian ada pembahasan soal mengenai Markov chains, dan yang terakhir akan ada presentasi paper kelompok. Oke, langsung saja kita lanjut ke bahasan yang pertama, yaitu proses stokastik dan aplikasinya. Di bahasan pertama ini kita akan membahas 3 subbahasan. Yang pertama, apa itu proses stokastik? Yang kedua, kapan kita perlu mendefinisikan proses stokastik? Dan yang ketiga, masalah seperti apa yang dapat diselesaikan dengan proses stokastik. Oke, untuk yang pertama, apa itu proses stokastik? Jadi proses stokastik adalah suatu peubah acak yang bergantian pada waktu. Biasanya disebutkan dengan X, T, W. Dengan T merupakan waktu, di mana untuk T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, atau min 2, min 1, 0, dan seterusnya, itu merupakan T diskrit. Dan untuk T min tak hingga tak hingga, atau T tak hingga 0 merupakan T kontinu. Untuk W sendiri adalah proses percobaan statistika, dengan A adalah ruang sampel. Nilai X, T, W biasanya disebut dengan states. Oke, selanjutnya kapan kita perlu mendefinisikan suatu proses stokastik? Jadi ada beberapa cara untuk mengklasifikasi suatu proses stokastik. Bisa dilihat dari kardinalitas himpunan indeksnya. Misal, kardinalitas indeksnya diinterpretasikan sebagai waktu dan memiliki kardinalitas yang berhingga. Itu akan disebut sebagai proses stokastik waktu diskrit. Jika himpunan indeksnya merupakan interval dari bilangan real, kita biasa sebut dengan proses stokastik waktu kontinu. Untuk proses stokastik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu parameter state discrete dan parameter state continue. Untuk parameter state discrete dibagi menjadi state space discrete dan state space continue. Untuk state space discrete sendiri itu parameternya discrete dan keadaannya diskrit juga. Untuk state space continue itu parameternya diskrit namun keadaannya continue. Selanjutnya untuk parameter state continue juga dibagi menjadi 2, yaitu state space discrete dan state space continue. Untuk state space discrete pada parameter space continue itu parameternya continue dan keadaannya diskrit. Namun untuk state space continue pada parameter space continue itu parameternya continue dan keadaannya continue juga. Untuk contoh state space discrete pada parameter space discrete itu ada penjualan HP tiap harinya. Selanjutnya untuk state space continue pada parameter discrete itu contohnya curah hujan dalam rentang waktu 1 minggu. Lalu apa saja sih aplikasi proses stokastik itu? Yang pertama, untuk menentukan antrian kamar pada rumah sakit. Selanjutnya kita juga bisa menentukan harga emas menggunakan Markov chain dan fuzzy states. Lalu yang ketiga, kita bisa memperkirakan lampu lalu lintas di perkotaan, dan masih banyak contoh-contoh lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses stokastik adalah himpunan variabel random yang merupakan fungsi dari waktu. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan tentang proses stokastik dan aplikasinya, untuk lebih paham mengenai materi ini, mungkin kita lanjut ke pembahasan soal mengenai Markov chains, di mana merupakan salah satu bentuk dari proses stokastik. Selanjutnya yang kedua adalah contoh soal mengenai Markov chains. Berikut pertanyaannya, diberikan matriks P seperti pada gambar, lalu ditanyakan yang pertama, apakah rantai tersebut irreducible dan aperiodic. Selanjutnya akan dicari stationary probability vektornya. Kemudian yang ketiga, apabila rantai mulai dari state 1, berapa expected number hingga rantai berhenti di state 1 lagi. Yang keempat, apabila x0-nya sama dengan 1, berapa expected number hingga rantai berada di state 4. Dan yang terakhir, apabila x0-nya sama dengan 1, berapa besar probabilitas hingga rantai memasuki state 5 sebelum memasuki state ketiga. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apakah rantai tersebut irreducible dan aperiodic?
Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita bisa membentuk diagram dari matriks P yang diberikan tadi. Diagram tersebut tertera pada gambar. Kemudian untuk irreducible-nya sendiri, kita harus mengetahui apakah rantai tersebut communicate atau tidak. Jika communicate, maka irreducible. Nah, karena satu sama lain state itu bisa kembali ke dirinya sendiri meskipun melalui state lain, maka artinya rantai tersebut communicate. Dari state 1, 2, 3, 4, 5 itu communicate, artinya rantai tersebut irreducible. Untuk selanjutnya, apakah rantai tersebut aperiodic? Sebelumnya, aperiodic sendiri adalah state I itu periodik jika K lebih dari 1 dengan K adalah nomor terkecil dari setiap path yang landing dari state I kembali ke state I lagi. Nah, karena pada gambar diagram tersebut setiap state-nya bisa kembali ke dirinya sendiri dengan FPW paling kecil adalah 1, maka state di atas aperiodic. Selanjutnya akan dihitung stationary probability vektornya. Karena state communicate dan aperiodic, maka state ergodic. Karena state ergodic, maka untuk menghitung stationary probability vector kita bisa menggunakan rumus P sama dengan P. Untuk soal ini berarti P-nya adalah P1, P2, P3, P4, P5 dan P-nya adalah matriks P. Jadi P sama dengan PP adalah P1, P2, P3, P4, P5 dikali matriks P. Oke, maka diperoleh P1 sama dengan P4 ditambah setengah per P5. Untuk P2-nya sama dengan setengah P1, untuk P3-nya juga sama dengan setengah P1, untuk P4 sama dengan 1/5 P2 ditambah 3/5 P3. Karena untuk P2-nya sama dengan setengah P1 dan P3-nya sama dengan setengah P1 juga, maka diperoleh P4 sama dengan 3/10 P1. Untuk P5-nya sama dengan 4/5 P2 ditambah 3/5 P3 ditambah setengah P5. Sehingga diperoleh hasil 7/5 P1. Nah, selanjutnya karena jumlah P1, P2, P3, P4, dan P5 harus sama dengan 1, maka kita bisa substitusikan nilai-nilai P1, P2, P3, P4, P5 yang telah kita peroleh tadi. Untuk P1-nya tetap P1, untuk P2-nya sama dengan setengah P1, untuk P3-nya sama dengan setengah P1, ditambah P4-nya 3/10 P1, dan P5-nya 7/5 P1. Itu kita sama dengan 1, kemudian kita peroleh 37/10 P1 sama dengan 1, maka kita peroleh P1 sama dengan 10/37. Karena sudah dicari untuk P1-nya, sudah ditemukan untuk P1-nya, maka dengan mudah kita dapat mencari P2, P3, P4, dan P5. Kita substitusikan nilai P1 ke dalam persamaan, diperoleh P2 sama dengan 5/37, P3 sama dengan 5/37, P4 sama dengan 3/37, dan P5 sama dengan 14/37. Maka stationary probability vector untuk P1, P2, P3, P4, P5 sama dengan 10/37, 5/37, 5/37, 3/37, dan 14/37. Untuk pertanyaan yang ketiga, kita diminta untuk mencari expected number jika rantai dimulai dari state 1 dan kembali lagi ke state 1. Itu kita bisa menggunakan rumus MII sama dengan 1/PI. Nah, untuk dari state 1 kembali ke state 1 berarti M11 sama dengan 1/P1, yaitu 1/10/37, hasilnya adalah 3,7. Jadi expected number hingga kembali ke state 1 lagi itu 3,7. Selanjutnya yang keempat, apabila X0 nya sama dengan 1, kita diminta untuk mencari expected number hingga rantai berada di state 4. Untuk mencari ini, mula-mula kita harus menghilangkan state 4 dari P. Maka dibentuk matriks baru, yaitu matriks Q, seperti pada gambar, dengan menghilangkan state 4. Selanjutnya, untuk mencari expected number-nya, kita bisa menggunakan rumus M sama dengan I matriks identitas dikurangi matriks Q, kemudian diinverskan. Hasil untuk
matriks identitas dikurangi dengan matriks I, yaitu seperti pada gambar. Kemudian kita inverskan lalu diperoleh matriks 4x4 seperti pada gambar tersebut. Lalu untuk M1 itu diperoleh dengan menjumlahkan baris tiap-tiap matriksnya, yaitu 10/3 ditambah 5/3 ditambah 5/3 ditambah 14/3 seperti itu seterusnya. Diperoleh M1 sebesar 34/3, 35/3, 9, dan 40/3. Lalu untuk expected number-nya yang mana? Untuk expected number-nya adalah yang pertama, yaitu yang 34/3. Jadi expected number hingga rantai berada di state 4 adalah 34/3. Oke, untuk selanjutnya, untuk X0 sama dengan 1 akan dihitung berapa probabilitas rantai kembali ke state 5 sebelum memasuki state ketiga. Nah, pertama-tama kita akan mengubah state 5 dan state 3 menjadi absorbing state. Jadi untuk matriks P seperti yang di kiri berubah menjadi matriks Q yang di kanan, yaitu matriks 0 setengah 0, 0, 0 1/5, dan 1, 0, 0. Itu setelah di absorbing state untuk state 3 dan state 5-nya. Setelah itu akan dihitung menggunakan rumus M sama dengan I matriks identitas dikurangi Q, lalu diinverskan. Untuk matriks untuk hasil I dikurangi Q yaitu 1 min setengah 0, 0 1 min 1/5, min 1 0 1. Kemudian itu kita inverskan, diperoleh hasil matriks 3x3 yaitu 10/9, 5/9, 1/9, 2/9, 10/9, 2/9, 10/9, 5/9, 10/9. Selanjutnya diperoleh matriks MS sama dengan 5/9, 4/9, 1/9, 8/9, 5/9, 4/9. Nah, untuk probability-nya yang mana? Untuk probability-nya sendiri yang untuk enter state 5 sebelum memasuki state 3 itu yang 4/9. Jadi yang kolom nomor 5 tapi baris nomor 1. Oke, untuk selanjutnya bahasan yang ketiga adalah tentang analisis paper tentang aplikasi Markov chain. Untuk paper yang kami ambil sendiri itu berjudul Application of Markov Chains Fuzzy State to Gold Price, yang ditulis oleh Berna Uzun dan Ersin Kirsal. Untuk latar belakang paper ini sendiri yaitu mengapa harga emas selalu dapat naik dan turun dan bagaimana bisa memprediksinya. Nah, lalu untuk mengapa harus emas, itu karena estimasi mengenai tingkat pengembalian harga emas telah menjadi salah satu topik paling populer di bidang keuangan karena pengembaliannya yang tinggi. Oleh karena itu, beberapa penelitian dilakukan untuk memprediksi arah pergerakan harga emas. Akankah harga emas di tahun depan naik atau turun, seperti itu. Lalu untuk tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menentukan matriks transisi probabilitas pengembalian harga emas menggunakan Markov Chain Model of Fuzzy State atau MCFS dengan bilangan fuzzy segitiga. Oke, tentang emas itu sendiri, emas adalah aset keuangan yang diakui secara internasional yang dinilai sebagai sarana investasi di seluruh dunia. Harga emas selalu berubah setiap tahunnya. Saat ini, perakiraan investasi masa depan, baik secara individu maupun dari segi perusahaan, menjadi sangat penting. Berikut 3 cara perkiraan harga emas. Yang pertama, perkiraan jangka pendek. Ini dilakukan secara setiap jam, hari, atau minggu. Selanjutnya ada perakiraan jangka menengah yaitu setiap bulan atau setiap 3 bulan. Dan yang terakhir ada perkiraan jangka panjang yaitu setiap tahun atau lebih lama lagi. Nah, untuk studi ini mencakup data bulanan dari Januari 2013 hingga Januari 2017. Analisis ini menggunakan rata-rata harga emas setiap bulannya yang diterima dari bursa emas di Istanbul. Oke, selanjutnya mengapa kita menggunakan Markov Chain Process dengan fuzzy state? Nah, alasannya itu
kenapa kita harus menggunakan fuzzy state itu ada dua. Jadi yang pertama, jika tidak ada informasi yang cukup tentang sistem tersebut, dan yang kedua, ketika sistemnya diketahui tetapi jumlah keadaannya terlalu besar untuk membuat keputusan. Nah, untuk analisis kali ini, analisis harga emas ini, kita menggunakan yang kedua, keadaan yang kedua, yaitu ketika sistem cukup besar karena data yang diambil dari data tahun 2013 hingga tahun 2017. Nah, untuk parameter yang digunakan itu ada parameter R, merupakan persentase perubahan bulanan dari harga emas, dan ada parameter P yang merupakan harga emas. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu RT sama dengan PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Nah, untuk datanya sendiri, datanya ini diambil dari sumber riset lain yang ditulis di paper lain. Nah, data-data yang ada di paper ini itu dari September 2016 hingga Desember 2016 lalu Januari 2017. Untuk nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk September 2016 itu RT-nya sebesar 0,49%, untuk Oktober 2016 sebesar minus 3,18%, untuk November 2016 sebesar minus 7,92%, untuk Desember 2016 sebesar minus 1,78%, dan Januari 2017 sebesar 5,10%. Kemudian untuk stage-nya pada penelitian kali ini digunakan 20 fuzzy state yang diambil dari presentasi kecil ke presentasi yang besar dari perubahan bulanan harga emas. Nah, stage ini diklasifikasikan sebagai triangular fuzzy number untuk memperoleh anggota masing-masing stage. Untuk 21 stage tersebut dimulai dari stage minus 10 hingga stage 10 dengan klasifikasi untuk min 9 kurang dari I kurang dari 9, jika minus 2,25 kurang dari RT kurang dari 2,25, maka digunakan I sama dengan mutlak RT dibagi 0,225, dan SI sama dengan I ditambah 1 dikurangi RT dibagi 0,225. Untuk SI plus 1 sama dengan 1 dikurangi SI. Untuk klasifikasi selanjutnya adalah jika RT kurang dari minus 2,25%, maka S min 10 sama dengan 1, dan jika RT lebih besar atau sama dengan 2,25%, maka S 10 sama dengan 1. Setelah setiap RT ditransformasikan ke fuzzy stage-nya, diperoleh matriks sebagai berikut, sebagai pada gambar. Untuk Markov change-nya akan dihitung probabilitas fuzzy transisi dengan menggunakan conditional probability of the fuzzy state dan state yang telah didefinisikan sebelumnya. Yang kita hitung RT-nya tadi itu yang akan kita hitung P-nya untuk Markov change-nya. Jadi diperoleh matriks transisi sebagai berikut. Ini diperoleh matriks 21 kali 21 karena tadi ada 21 stage. Mungkin akan saya tunjukkan versi lebih besarnya. Ini versi zoom in nya, lalu yang ini. Nah, jadi ini Markov change matriksnya. Kemudian setelah diperoleh matriks Markovnya, akan dicari study stage-nya menggunakan software, diperoleh matriks power 5-nya sebagai berikut. Kemudian untuk study stage-nya sendiri, P sama dengan nilai-nilai yang banyak muncul di situ, itu 0,27, 0,02, 0,02, 0,02, 0,04, 0,01, 0,01, 0,03, 0,02, 0,01, 0,01, 0,02, 0,01, 0,03, 0,01, 0,01, 0,02, dan 0,42. Jadi kesimpulannya, dalam waktu jangka panjang, banyak bulan dengan persentase perubahan harga emas yang menguntungkan akan lebih tinggi dari banyaknya bulan dengan persentase perubahan harga emas yang mengalami kerugian.
Kemudian untuk distribusi probabilitas emas menunjukkan bahwa investor dapat memperoleh pengembalian harga emas yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Pak Iwan dan terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.